Halo, apa kabar, sahabat semua? Kali ini Movieplot akan menceritakan alur film tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang kehadiran sosok gadis yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang terhadap keluarganya dan meminta untuk menjadi partnernya. Tanpa basa-basi langsung aja ke ceritanya. Scene berawal dari seorang pria bernama Leon, Jin Reno, menerima tugas dari seorang pria parubaya untuk mengatasi seorang pria bernama Jones yang tampaknya berkhianat. Tanpa buang waktu, sesuai hari yang diperintahkan Leon mendatangi hotel tempat Jones bersenang-senang. Dikawal oleh beberapa anak buahnya yang bersenjata, Jones tetap tak berdaya. Satu persatu anak buahnya tewas dengan mudah di tangan Leon. Leon kembali ke kehidupannya, saat itulah dia bertemu, tepatnya disapa seorang gadis cilik yang sembunyi-sembunyi merokok dari pengawasan ayahnya. Wajah gadis itu terlihat lebam tapi ketika Leon bertanya penyebabnya dia mengatakan terjatuh dari sepeda. Saat Leon berlalu pergi, gadis yang diketahui bernama Matilda Lando, Natalie Portman itu memintanya untuk tak memberitahu sang ayah. Don't tell my dad about the cigarette, okay? Di apartemen yang sama seorang pria yang rupanya adalah ayah si gadis tampak diancam oleh Norman Stansfield, Gary Oldman, dan Malky Peter Appel karena menghilangkan sejumlah kokain. Gadis kecil itu melihat mereka dari jauh. Tak lama setelah pengancam pergi, sang ayah menamparnya. Sementara itu, diam-diam Leon memerhatikan, mengintip kejadian tadi dari lubang pintu. Sebagai seseorang yang tak segan membunuh orang lain dengan mudah, Leon menjalani kehidupannya dengan biasa-biasa saja. Lelaki ini lebih memilih minum susu dibanding minuman keras, dia telaten menyetrika bajunya sendiri dan merawat tanamannya. Di rumah, Matilda pagi berjalan dengan keributan karena dia berebut saluran televisi dengan kakak perempuannya. Saat kedua orang tuanya sedang bercinta di kamar mandi, telepon rumah berbunyi. Matilda pun mengangkatnya. Ternyata telepon itu dari kepala sekolah Matilda yang melaporkan bahwa gadis tersebut meninggalkan sekolah tanpa izin sejak 2 minggu. Now, Matilda left school without permission nearly 2 weeks ago. I know your husband. Keributan di unit keluarga Matilda terdengar hingga keluar, termasuk oleh Leon yang ketika itu hendak pergi keluar, ke sebuah bioskop menyaksikan film seorang diri. Sekembalinya dari luar dan pulang ke apartemennya, Leon kembali bertemu dengan Matilda. Kali ini hidung gadis kecil itu berdarah. Leon kemudian terlihat memberikan selembar sapu tangan padanya. Is life always this hard? Always like this. Matilda menjalani hari yang sulit sampai-sampai dia bertanya pada Leon apakah hidup memang selalu sulit atau kesulitan ini hanya karena dia anak-anak. Sebagai bentuk terima kasih karena memberikan sapu tangan, Matilda membalasnya dengan berniat memberikan Leon 2 liter susu. I'm going grocery shopping. It's 2, right? Cerita berlanjut saat Norman dan Malky kembali datang bersama beberapa orang bersenjata. Leon yang mendengar tanda-tanda keributan mengintip dari lubang pintu. Sementara itu orang-orang tersebut secara paksa masuk ke dalam rumah dan mulai membabi buta, menembaki ibu serta kakak perempuan Matilda hingga tewas. Beruntung Matilda saat itu sedang pergi belanja ke sebuah toko untuk membelikan Leon susu sesuai janjinya. Sehingga, ketika orang-orang tersebut menggeledah apartemen keluarganya mereka tak menemukan Matilda, sedangkan adik lelakinya yang berusia 4 tahun juga tewas ditembak. Terakhir, Norman menembaki ayah Matilda sampai benar-benar tewas terkapar. Saat Matilda selesai belanja dan pulang, gadis itu terkejut mendapati bagian depan apartemennya berantakan. Leon yang masih mengintip dari lubang pintu terlihat was-was. Begitu gadis tersebut melewati unitnya, dia mencoba tenang melihat sang ayah sudah tewas berlumuran darah. Matilda melewati kediamannya dan berpura-pura sebagai orang lain. Gadis itu lantas mencoba meminta pertolongan dengan berupaya masuk ke kediaman Leon. Sambil menahan tangis dan takut yang luar biasa karena satu orang di antara mereka siaga di luar, Matilda memencet bel berulang kali sebelum akhirnya dibukakan pintu oleh Leon. Di dalam rumah,
Malky melihat foto keluarga Matilda dan menyadari bahwa ada satu orang anak yang tidak diketahui keberadaannya. Dia lantas memerintahkan yang lain untuk mencari Matilda. Namun sebelum menemukan gadis itu, Norman berhasil menemukan kokain yang dia cari dan bergegas pergi. Yo! I found it! It's the cops outside. We better go. Di kediaman Leon, Matilda tak henti menangis. Dia bukan menangisi kedua orang tua dan kakak perempuannya, melainkan menangisi adik lelakinya yang baru berusia 4 tahun. Leon tak tega melihat Matilda terus menangis, lelaki itu pun berusaha menghiburnya. Percakapan antara dua orang teman baru itu kemudian terjadi begitu saja. Hi, Matilda. How are you today? Matilda jadi tahu bahwa Leon adalah seorang pembunuh bayaran. Leon sendiri menyebut dirinya sebagai cleaner. Alih-alih takut, Matilda merasa pekerjaannya cukup keren. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa Leon tidak membunuh wanita dan anak-anak. Matilda kemudian bertanya mengenai biaya yang harus dibayar untuk membunuh orang-orang yang membunuh adiknya. Killed my brother. $5,000 a head. Leon menjawab Matilda harus menyiapkan $5.000 untuk satu orang. Gadis itu kemudian menawarkan satu kerjasama yang tak tertebak, dia ingin bekerja untuk Leon seperti berbelanja, mencucikan pakaiannya, dan lain-lain. Sebagai imbalan Leon harus mengajarinya cara membunuh. I work for you. And in exchange, you teach. What do you think? Masuknya Matilda ke dalam kehidupan Leon membuat segalanya jadi berubah. Sifat Matilda yang ceria membuat Leon yang selama ini hidupnya selalu tertutup dan menyendiri, berubah menjadi lebih hidup. Meskipun interaksi antar keduanya terlihat janggal, tapi mereka berdua bisa saling mengisi satu sama lain. Bahkan Matilda harus mengajari Leon yang buta huruf agar bisa membaca dan menulis. Sebaliknya Matilda yang merasa dirinya bisa menembak, tapi ternyata tembakannya ngawur semua, terpaksa membuat Leon harus mengajaknya pindah dari rumah itu karena takut identitasnya diketahui warga. Don't you ever do that again or break your head. You got that? Suatu hari Leon melihat Matilda berkenalan dengan seorang anak laki-laki tanggung di pinggir jalan, sementara Leon sendiri sedang bicara dengan Tony, bapak angkatnya, untuk membicarakan tugas berikutnya. Leon kemudian keluar ruangan dan memberi peringatan agar Matilda tidak sembarangan berkenalan dengan orang asing. Hal ini membuat Matilda yang masih bau kencur itu salah tafsir. Sikap protektif dari Leon ini ditafsirkan oleh Matilda sebagai rasa cemburu. Inilah yang membuat Matilda jatuh cinta pada Leon. Leon, I think I'm kind of falling in love with you. Bukan karena perbedaan umur yang begitu jauh yang membuat Leon tidak ingin membalas cinta Matilda, melainkan hati Leon sudah mati. Di usianya yang masih 19 tahun di Italia dulu, Leon pernah jatuh cinta pada seorang gadis, anak orang kaya lagi terpandang, sedangkan Leon hanyalah anak orang biasa. Maka hubungan mereka serta-merta dilarang oleh ayah gadis itu. Tapi karena masih tetap nekat menemui Leon, gadis itu lalu ditembak oleh ayahnya sendiri. Sang ayah lalu ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Tapi 2 hari kemudian dibebaskan dengan alasan penembakan itu adalah sebuah kecelakaan. Mendengar hal itu Leon sangat marah. Leon lalu mencari tempat tersembunyi dan kemudian menembak ayah gadis itu dari jarak 200 meter. Setelah itu Leon melarikan diri ke New York dan bekerja pada Tony, seorang bos mafia yang kemudian menjadi bapak angkatnya. Sejak itulah Leon tak pernah lagi memikirkan wanita. Inilah yang membuat Leon tak bisa menerima cinta dari Matilda. You see, Matilda, I won't be a good love. Okay. Merasa cintanya ditolak, esoknya Matilda pergi ke rumah orang tuanya yang masih disegel polisi. Di sini Matilda mengambil uang almarhum ayahnya yang disembunyikan di bawah lantai kayu. Sebanyak $5.000 kemudian diserahkan kepada Leon sebagai uang muka untuk membunuh Stansfield, yaitu agen DEA yang paling bertanggung jawab atas kematian adiknya. Leon menolak, karena tugas itu dianggap sangat berat. Selain itu balas dendam bukanlah tugas profesional. Penolakan ini membuat Matilda jadi nekat. Dia minta agar Leon meminjamkan peralatan miliknya. Permintaan itu pun juga ditolak oleh Leon. Meskipun demikian Leon masih mau memberikan satu pucuk pistol pada Matilda. You have your gun. Use it. Just do me a favor. Don't shoot out the window, okay? Merasa putus asa karena Leon terus-menerus menolaknya, pistol itu lalu diambil Matilda dan kemudian digunakan untuk sebuah permainan yang sangat berbahaya, roulette Rusia.
Pada saat ujung pistol itu telah menempel di pelipisnya, Matilda lalu memasang taruhannya, "Jika aku menang, kau harus menjaga hidupku. Tapi jika aku kalah, kau jalani saja hidupmu seperti dulu lagi, Dor." Terdengar bunyi letusan dari pistol itu. Pelurunya nyasar menembus kap lampu dan berakhir di dinding. Sebab Leon berhasil mendorong pistol itu tepat pada saat Matilda hendak menarik pelatuknya. "Aku menang," kata Matilda sambil menghentikan tangisnya. I win. Sejak peristiwa itu, dan atas persetujuan dari Tony, Leon akhirnya selalu mengajak Matilda sebagai mitra kerjanya dalam melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian Matilda mempunyai banyak pengalaman di berbagai peristiwa pembunuhan. Before, please. Kind of goes high on the chest. Aim Suatu hari Leon harus mengerjakan tugasnya sendiri ke Chinatown tanpa perlu didampingi Matilda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Matilda untuk pergi ke kantor Dea. Matilda ingin membunuh Stansfield dengan tangannya sendiri. Tapi bukannya berhasil melakukan aksi balas dendamnya, Matilda malah ditawan oleh Stansfield di kantornya. Pulang dari tugasnya, Leon mendapati apartemennya kosong. Di atas meja dia menemukan sepucuk surat yang ditujukan padanya. Dalam surat itu Matilda mengabarkan bahwa dia harus pergi sendiri untuk membunuh Stansfield. Tanpa pikir panjang lagi Leon langsung menyusulnya. Leon akhirnya dapat membawa Matilda pulang setelah membunuh beberapa petugas jaga dan 2 orang anak buah Stansfield. Stansfield yang saat itu sedang berada luar kantor, sangat berang mengetahui kantornya dijadikan lahan pembantaian. Stansfield lantas menemui Tony, bapak angkat Leon, dan memaksanya untuk memberitahu siapa orang itu dan di mana tempat tinggalnya. Maka pagi hari itu, di saat Matilda harus pergi ke toko grosir untuk membeli susu kesukaan Leon, apartemen mereka yang terletak di lantai 3 dikepung oleh tim gabungan dari Dea, SWAT dan polisi. Maka demi menyelamatkan nyawa Matilda dan juga nyawanya sendiri, Leon harus berjibaku agar bisa lolos dari kepungan itu. Alpha team, final position, we're ready to go. Di scene ini mereka nampak kewalahan dengan keberadaan Leon yang tak diketahui. Beberapa polisi tewas tertembak karena Leon berada di atas plafon. Leon menyuruh Matilda untuk turun lewat jalur pipa karena untuk kebaikan dirinya walau sebenarnya Matilda tidak mau meninggalkan. Calm down. Go now. Go. See you at Tony's. Dengan kecerdikan Leon, dia berhasil selamat karena menyamar sebagai salah satu anggota polisi dan beruntungnya semua polisi tidak menyadari itu, kecuali Stanfield. Hey, I need a medic over here. All right, fine. Put it down. Matilda juga berhasil kabur menjumpai Tony ayah angkat Leon. Scene berakhir dengan Leon yang berhasil kabur namun Stanfield diam-diam membuntutinya lalu menembaknya. Leon juga sudah siap dengan bom di badannya dan akhirnya mereka berdua tewas bersama dan film pun berakhir.